Lantas bagaimana kekuatan masing-masing tim hukum untuk menghadapi sengketa Pilpres? Kita akan membahasnya dengan Zaid Musyafi, Direktur Advokasi Sengketa Proses Tim Hukum Timnas Amin. Pak Zaid, selamat pagi. Pagi, Mas Iqbal. Kemudian ada mantan Hakim MK, Marwarar Sihaan. Selamat pagi, Prof. Maru. Selamat pagi, Mas Iqbal. Selamat pagi. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Zaid dan Pak Prof. Maru. Semoga selalu dalam keadaan sehat semua ya. Terima kasih sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Mas Zaid, ada waktu 3 hari yang diberikan KPU untuk mengajukan gugatan sengketa Pilpres. Bagaimana sejauh ini persiapan dari Timnas Amin? Baik, terima kasih Mas Iqbal. Insya Allah atas izin Allah, Bismillah 100% kami ready atas permohonan dan juga bukti-bukti yang serta saksi-saksi yang akan kami siapkan. Jadi apabila ditetapkan tanggal 20 ya kan, sesuai PMK-nya itu kan jangka waktunya itu ke 3 hari ya, sebelum 3 hari kita sudah maju untuk mendaftarkan atau memasukkan permohonan ini. Oke, ready gitu ya. Ada strategi khusus untuk mengajukan ini dalam waktu 3 hari itu, Pak Zaid? Strategi nanti silakan tunggu tanggal mainnya. Coming soon akan kita infokan, akan kita sampaikan kepada masyarakat. Yang pasti semua strategi, baik strategi pendaftaran, strategi penanganan ataupun pembuktian itu sudah kita siapkan. Dan yang paling penting lagi, masyarakat tidak usah khawatir karena memori kita, permohonan kita, bukti-bukti kita 100% kita siap. Oke, dari mana saja ajukan? Dari mana saja Pak Zaid, apa bentuk konsolidasi seperti apa yang dibangun oleh teman-teman dari Timnas Amin ini? Ya, kita mekanisme kita ini kita berkomunikasi tentu dengan pimpinan ketua tim hukum. Arahannya kita ada tim pakar, ada dewan pakar dan juga tim perumus, serta kita menuangkan memori kita itu atau permohonan kita itu sesuai dengan masukan-masukan dari tim perumus, tim dewan pakar, juga bukti-bukti yang disampaikan oleh tim hukum di seluruh provinsi. Itu yang kita ajukan, dan mekanisme konsolidasi kita sudah intens sebelum pencoblosan ya. Kita sudah membuka pelaporan 7 kali 24 jam itu dari H-7 itu. Nah, bukti-bukti semua sudah kita kumpulkan. Bahkan sebelum itu pun kita sudah mengumpulkan. Dan dari bukti-bukti ini juga bukan semata-mata bukti dari tim hukum yang kita akan sampaikan, tapi juga bukti-bukti yang disampaikan oleh masyarakat. Nantinya akan kita sampaikan juga dalam forum MK ini. Oke, baik. Ini juga termasuk nanti saya akan tanyakan apakah sudah siap menghadapi gugatan dari kubu lain. Saya ingin ke Prof. Maru terlebih dahulu. Prof. Maru, baik kubu 1, 2, dan 3. Ketiganya ini semuanya merasa menjadi korban dari kecurangan ini, Prof. Maru. Bagaimana membuktikan pihak yang paling dirugikan dengan adanya dugaan kecurangan TSM ini, Prof. Maru? Ya, saya kira memang itu karakteristik daripada perselisihan kan yang hadir di hadapan MK. Tetapi barangkali kalau pasangan calon nomor 2 kita kesampingkan dulu, karena salah satu alasan untuk maju ke MK itu dengan alat-alat bukti itu adalah kalau dia dikatakan merugikan di dalam perolehan hasilnya. Jadi kalau misalnya mempengaruhi hasil itu, kalau dia berada di dalam posisi pemenang, saya kurang tahu dari apa yang quick count setelah tentukan, kemudian kecenderungan yang kita dengar bahwa pasangan calon nomor 2 itu akan ada pada posisi pemenang nanti, bahkan dalam posisi yang sangat tinggi sehingga menganggap ada satu putaran. Sehingga oleh karena itu kalau dia mengajukan bukti-bukti yang mempengaruhi hasil keterpilihan, bukan lagi sebenarnya bunyi pasalnya adalah keterpilihan pasangan calon yang dinyatakan sebagai pemenang. Sehingga oleh karena itu sebenarnya itu boleh diajukan hanya menunjukkan karena memang semua pihak boleh atau dalam pengalaman melakukan pelanggaran-pelanggaran juga, tetapi sama sekali tidak relevan. Tetapi tentang pasangan calon nomor 1, nomor 3, juga ini kalau misalnya perselisihan atau selisih perolehan suara itu demikian tinggi, maka pembuktian-pembuktian yang harus diajukan secara kuantitatif itu agak menjadi sangat sulit karena keterbatasan waktu yang bisa
bagi para pihak untuk mengajukan apa yang dikatakan bukti-bukti bahwa ada hasil perolehan mempengaruhi suara pasangan calon nomor 2 itu dan merugikan dia sendiri. Oleh karena itu fokus daripada mereka kalau tinggi selisih daripada perolehan suara itu dengan pasangan calon nomor 2, strategi utama itu adalah dengan membawa pelanggaran TSM itu yang dikatakan menggunakan struktur pemerintahan atau penyelenggara pemilu dan kemudian dengan satu sistem tertentu yang pasti kalau ini secara masif dilakukan tentu juga hasilnya masif, sehingga fokus itu kalau dalam kondisi seperti ini terutama hasil pemilihan presiden, masing-masing itu harus bisa melihat kemungkinan untuk dalam waktu terbatas itu mereka bisa meyakinkan MK untuk memperoleh atau menerima argumen mereka, dalil mereka bahwa mereka memperoleh data tentang angka yang bisa menyisihkan pasangan calon nomor 2 sedemikian rupa. Sehingga kalau dia kuantitatif agak sulit, tetapi strategi yang dibawa biasanya adalah secara kualitatif. Karena bagaimanapun kalau bisa dibuktikan dari data-data, berita, informasi dan lain sebagainya, kita akan bisa melihat pasti hasilnya masif kalau bisa dibuktikan misalnya pemerintahan atau yang memegang pemerintahan sekarang ikut cawe-cawe misalnya. Oke, Prof. Maru. Nanti kita lanjutkan ya, kita tanya langsung nanti ke Mas Zaid bukti-bukti yang akan dibawa kalau Prof. Maru bilang secara kualitatif ya, karena kalau secara kuantitatif dalam waktu yang terbatas ini sulit. Dan juga nanti kita juga akan hadirkan karena dalam sejarah nih sengketa sepanjang 5 kali pemilu seluruh gugatan ditolak MK. Nanti seperti apa kelanjutannya kami akan hadirkan perbincangannya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Didukung oleh Kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, menyikapi hasil hitung cepat dan juga rekapitulasi KPU, 2 pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menyatakan sikap untuk menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan pasca Pilpres ini merupakan hasil yang lazim dalam penyelenggaraan Pilpres. Nah, seperti apa sih sengketa Pilpres dari pemilu ke pemilu? Berikut kita akan lihat ulasannya dalam infografis berikut ini. Kita tampilkan untuk infografis yang pertama ini di Pilpres 2004 ya pemirsa. Ini menjadi pemilihan presiden dan wakil presiden untuk pertama kalinya dipilih oleh rakyat pada waktu itu. Pasangan Wiranto Salahuddin Wahid menggugat KPU ke MK atas penetapan hasil perhitungan suara Pilpres. Kubu Wiranto Salahuddin dan juga tim suksesnya mengklaim kehilangan 5,43 juta suara yang tersebar di 26 provinsi. Namun pada putusannya Ketua MK Jimli Asyidiki kala itu menyatakan bahwa penetapan KPU soal hasil penghitungan suara Pilpres telah bersifat final dan juga mengikat secara hukum. Nah, MK ini menetapkan Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden di periode 2004 hingga 2009. Nah, kita akan lihat juga di grafis berikutnya ini pada Pilpres 2009 ya. Pasangan Yusuf Kala Wiranto serta juga Megawati Prabowo mendaftarkan gugatan ke MK. Gugatan diajukan atas kisruh DPT di mana pihak JK Wiranto menemukan banyak sekali pemilih ganda dalam soft copy DPT 2009. Jadi masalahnya pemilih ganda ya sekali lagi. Dan sementara itu kubu Mega Prabowo menuntut MK untuk memerintahkan pemilu ulang di seluruh Indonesia. Nah, kemudian kita akan lihat hasil putusannya seperti apa pada waktu itu. Di infografis ini dia Pilpres 2009 putusannya adalah mengakui Pilpres 2009 masih banyak kekurangan ternyata. Kemudian menilai kinerja KPU tidak profesional, menolak gugatan dari kedua pasangan Capres dan Cawapres serta pelanggaran dan kecurangan pada Pilpres 2009 dinilai bersifat prosedural dan juga administratif. Itu putusan MK pada waktu itu. Jadi MK menolak gugatan dari kedua pasangan Capres Cawapres, kedua paslon dan menilai Pilpres 2009 sah secara hukum
hukum. Nah, kita akan lihat di grafis berikutnya, pemirsa, pada Pilpres 2014, Anda masih ingat proses Pilpres yang diselenggarakan KPU oleh kubu Prabowo dinilai bermasalah. Waktu itu cacat, tidak demokratis, dan bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Prabowo juga menuding KPU sebagai pelaksana tidak adil dan tidak terbuka karena melanggar sendiri aturan yang dibuatnya. Namun MK menolak seluruh permohonan yang diajukan dengan dalil-dalil mengenai kesalahan rekapitulasi suara maupun pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif tidak terbukti waktu itu. Jadi kemudian kita akan melihat lagi ya, dinilai ini tidak terbukti, dan pada grafis berikutnya di Pilpres 2019 MK kembali menjadi penentu hasil Pilpres setelah pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno mendaftarkan sengketa perselisihan hasil pemilihan Presiden 2019. Pihak Prabowo Sandi menyerahkan 51 alat bukti kepada MK. Melalui permohonan itu, Prabowo Sandi berupaya merumuskan dugaan kecurangan yang bisa dikualifikasikan sebagai TSM pada pemilu 2019. Namun, lagi-lagi putusan MK menolak seluruh dalil permohonan pemohon pasangan Prabowo Sandi terkait hasil penghitungan suara pemilih presiden oleh KPU. Dan demikian pemaparan berbagai rangkaian sengketa Pilpres dari pemilu ke pemilu beserta juga dengan hasil putusan MK-nya. Kita tadi sudah lihat bersama dan saya kembalikan ke Iqbal Himawan. Baik. Terima kasih Naila atas pemaparan yang komprehensif. Kita akan kembali bahas ya bersama Pak Mas Zaid dan juga Prof Maru. Mas Zaid, Prof Maru, kita tadi sudah saksikan bersama dari Pilpres ke Pilpres dan apa gugatannya, kemudian apa juga hasilnya. Nah, Mas Zaid, bukti-bukti apa saja yang nanti akan dihadirkan? Kalau Prof Maru tadi menyarankannya yang lebih ke sifatnya kualitatif daripada kuantitatif. Apakah mungkin kali ini akan berbeda putusannya dibandingkan dengan sengketa dalam Pilpres-Pilpres sebelumnya? Ya, dari tim hukum Timnas Amin sangat meyakini insya Allah dalam putusan MK ke depan periode ini hasil akan jauh berbeda. Karena apa? Karena dalam paparan yang tadi disampaikan itu tidak ada kejadian-kejadian seperti putusan MK ataupun adanya putusan DKPP. Nah, itu adalah dua hal yang berbeda ya dari seluruh sengketa Pilpres sebelumnya. Nah, di sisi lain untuk bukti detail kami akan sampaikan di forumnya nanti di MK ya, dan itu kan terbuka, nanti bisa kita lihat apa-apa saja yang menjadi bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalil kami nantinya. Selanjutnya, apakah sesuai arahan Ketua Tim Hukum ya, itu Pak Ari sudah mengatakan bahwasanya kita akan mengajukan dua hal ya kan, baik kuantitatif dan juga kualitatif. Mana yang nanti secara final akan kita ajukan, ya itu nanti akan kita informasikan kemudian. Tetapi yang jelas secara draft kami sudah ready dan secara bukti kami ready, dan yang lebih penting lagi adalah secara pembuktiannya ya. Jadi dalil dan alat bukti, nanti mekanisme pembuktiannya itu insya Allah semua sudah kita persiapkan dengan matang. Oke, baik Prof Maru. Tadi dinyatakan oleh Mas Zaid ya, ini yang berbeda kali ini ada putusan dari MK dan juga DKPP di situ. Nah, apakah ini memenuhi syarat kualitatif yang Anda sebutkan tadi, dan mungkinkah hasilnya berbeda tadi? Kalau kita simak dari pemaparan tersebut, bisakah hasilnya berbeda? Ya, saya kira memang seperti dikatakan Mas Zaid tadi bahwa tahun ini atau pemilu ini agak sedikit berbeda di dalam arti karakteristik pelanggaran yang didalilkan ini sepertinya sangat menyangkut struktur pemerintahan dengan seluruh aparaturnya yang didalilkan seperti apa yang dikemukakan tadi. Terutama yang sangat otentik bisa kita lihat yaitu bahwa ketua MK itu telah dijatuhi hukuman yang menyangkut pelanggaran daripada kode etik, yaitu prinsip independensi yang dilanggarnya dan imparsialitas. Jadi sebenarnya kalau di dalam prinsip saya secara pribadi mengatakan bahwa bukan hanya dia melanggar etik itu, kalau di dalam apa yang dikatakan doktrin perbuatan melawan hukum itu dalam
jurisprudensi negeri Belanda maupun Indonesia yang dianut di Indonesia, melanggar etik itu juga adalah salah satu kategori perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu tadinya putusan MK itu tidak boleh diloloskan, jadi dia merupakan suatu putusan yang cacat dan tidak boleh dieksekusi sebenarnya, karena memang undang-undang kekuasaan kehakiman menyatakan itu. Dan itu merupakan satu indikator pertama, tetapi juga banyak indikator yang bisa kita lihat itu, seperti misalnya film singkat, bukan singkat lah itu ya, daripada mereka anak-anak muda itu yang menyatakan dirty vote. Itu tentu membuka banyak bidang di sana yang akan dibuktikan, termasuk karena mereka melakukan itu dengan research. Dan yang ketiga, tuduhan bahwa KPU menempatkan si rekap itu di luar negeri, ini sangat parah saya kira. Dan semua apa yang menjadi kewajiban Bawaslu ini, karena Bawaslu saya lihat tidak melakukan inisiatif untuk melakukan apa yang dikatakan investigasi tentang ini, seolah-olah semua tindak pidana ini dianggapnya adalah tindak pidana yang bersifat delik aduan. Bukan. Ini adalah delik biasa, terutama sekali menempatkan si rekap di luar negeri, itu bisa masuk kategori pengkhianatan negara itu. Karena data kita yang bisa rahasia bisa dimiliki orang lain. Anda bisa analogikan dengan bagaimana pemilihan umum di Amerika Serikat dipengaruhi orang-orang Rusia misalnya. Jadi ini merupakan hal yang bisa kita lihat itu. Nanti kita lanjutkan ya. Saya kira sementara begitu. Nanti kita lanjutkan usai jeda Prof. Maru, karena tadi Anda menyebutkan soal KPU. Nah, apakah nanti juga akan sama? Karena dinyatakan dalam putusan MK dalam Pilpres sebelumnya, sengketa sebelumnya ini hanya dinyatakan KPU tidak profesional, tapi tidak sampai memenuhi unsur TSM. Nanti kita akan bahas lebih lanjut usai jeda. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Didukung oleh Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Kita sudah tiba di segmen dialog yang terakhir. Saya ingin ke Mas Zaid. Jadi dari semua bukti yang sudah dikumpulkan, apakah itu bisa dinyatakan Anda optimis melawan juga gugatan yang disiapkan oleh pihak lain begitu? Dan juga kalau kita melihat hasil, tadi kita lihat hasilnya itu seperti hanya dinyatakan bahwa KPU tidak profesional, kemudian pelanggaran ini hanya bersifat prosedural dan administratif misalnya. Nah, apa yang nanti akan Anda harapkan dari hasilnya kali ini? Perlu saya garis bawahi dulu Mas Iqbal di awal, bahwasanya yang optimis terhadap permohonan ini bukan cuma saya ya, tapi tim hukum, seluruh tim hukum lah ya, di seluruh Indonesia, dan juga relawan-relawan serta masyarakat yang sudah memberikan bukti-buktinya kepada kami. Kami semua sangat optimis dengan bukti-bukti yang kami miliki. Yang kedua, dalam konteks pembuktian, hal yang perlu kita ingat adalah yang pertama, apakah bukti itu relevan? Ya, ini konteksnya pembuktian ya, bukan hanya bukti, tapi apakah bukti itu relevan? Apakah bukti itu admissible lah ya, bisa digunakan, ya kan? Yang ketiga adalah perolehan buktinya sendiri. Apakah perolehan bukti itu secara legal? Yang keempat adalah keyakinan majelis hakim nanti dalam menilai bukti-bukti yang kita sampaikan. Ya, yang keempat ini tentunya majelis hakim akan menilai berdasarkan ketiga poin di atas. Untuk itu, dari permohonan yang kita siapkan dan bukti yang kita siapkan juga, insya Allah mekanisme pembuktian yang akan kami lakukan nanti di Mahkamah Konstitusi akan jauh berbeda dari permohonan-permohonan yang sebelumnya. Mengenai masalah KPU, ya mungkin problem-problem sebelumnya hanya terbatas pada KPU. Kalau hari ini seluruh masyarakat Indonesia melihat bahwasannya putusan MK itu tidak semata-mata tentang KPU, dan KPU sendiri sudah menerima ganjaran dengan putusan DKPP gitu. Jadi saya rasa akan agak lain lah nanti di permohonan kali ini, di proses persidangan MK kali ini. Baik, Prof. Maru, ini sudah disiapkan tidak hanya bukti-bukti tapi juga soal pembuktian tadi kalau kata Mas Zaid. Nah, jadi tentu nanti bolanya setelah ini, setelah gugatan diajukan adalah para hakim MK yang diharapkan tentu saja berintegritas, bukan hanya di dalam ruang sidang tapi juga di luar sidang. Nah, kalau kita melihat dari sejarah sebelum-sebelumnya, nanti akan seperti apa jalannya sidang kali ini? Apa bentuk kecurangan TSM yang tidak terbantahkan, Prof. Maru? Ya, saya kira kalau untuk dikatakan
kecurangan TSM itu telah nampak secara tidak terbantahkan, ya enggak juga. Tetapi ada indikasi-indikasi atau petunjuk-petunjuk ke arah itu. Oleh karena itu para pihak pemohon ini juga nanti siapa tahu ada pihak terkait yang lain juga harus juga melihat bahwa inti daripada yang dikatakan TSM itu adalah apakah benar struktur pemerintahan itu. Apakah itu nanti tergantung juga kepada pemerintahan dari sudut pemerintahan dari atas menteri sampai kepada bupati, kepala daerah, kepala desa, apakah itu juga pihak keamanan baik itu TNI maupun Polri, apakah itu misalnya juga struktur daripada penyelenggara KPU itu sendiri telah misalnya digunakan sebagai satu sistem secara sengaja begitu. Nah, kalau saya memperhatikan bahwa para pihak yang juga berkepentingan betul pemohon di sini, seandainya sebenarnya angket itu bisa terjadi yang bisa melihat semua proses, karena proses pasti mempengaruhi hasil. Proses yang buruk pasti hasilnya buruk dan tidak benar. Maka secara helikopter view sebenarnya angket itu bisa melihat itu semua dan kemudian diperinci dengan langkah-langkah seperti misalnya betulkah si rekap itu salah. Itu tentu dari awal sudah harus ada audit forensik tentang itu. Sampai sekarang saya belum mengetahui bahwa Bawaslu melangkah nggak ke arah itu. Ditempatkan server di luar negeri, ini juga belum ada langkah untuk memastikan itu. Oleh karena ini tergantung kepada para pemohon untuk mempresentasikan alat bukti baik ahli maupun data-data yang menunjukkan hal ini. Termasuk sekarang kalau dikatakan bansos, BLT, kalau itu secara kasat mata terlihat, tetapi apakah itu cukup masif, itu adalah data yang ada pada Menkeu dan Mensos. Sekarang bagaimana mereka memanfaatkan itu, saya belum tahu. Para pihak ini terakhir dengan durasi kita yang sangat singkat ini, bagaimana dengan membuktikan kecurangan? Mungkin ini dari kubu lain ya, misalnya dengan menghadirkan saksi 24 karat ya, dalam hal ini misalnya Kapolda dalam sidang gugatan MK, apakah ini memungkinkan terjadi? Ya, kalau dari sudut kemungkinan bisa saja terjadi, tetapi saya meskipun tadi mendengar penjelasan dari tim Ganjar Mahfud itu bahwa itu diungkapkan secara dini sebagai satu strategi, biasanya di dalam satu pertarungan yang hebat seperti ini itu biasanya ditutup dulu karena banyak kemungkinan itu akan menjadi terhambat. Oleh karena itu kalau itu misalnya bisa membuktikan misalnya ada perintah langsung yang bisa menjadi bukti otentik, itu sangat penting. Tetapi ya kalau kita sudah membuka apa kekuatan kita, biasanya kalau di peradilan agar dihindari itu sama dengan misalnya saksi-saksi yang menentukan jalan pembuktian itu dilindungi benar. Oleh karena itu saya ya sudah dibuka demikian, kita melihat saja. Tetapi banyak beberapa segmen atau komponen alat bukti yang akan bisa diajukan oleh para pihak dalam konteks waktu 14 hari. Tentu itu membutuhkan teknik bagi para pihak ini pemohon untuk bisa menyajikan itu secara kasat mata dan dalam rangka meyakinkan hakim. Nah, kalau kita katakan sebenarnya putusan MK itu harus berdasarkan keyakinan beyond reasonable doubt, bisa enggak para pemohon mencapai tahap itu? Kalau gitu saya tidak usah tanyakan ya ke Mas Zaid apakah ada kehadiran saksi 24 karat karena jangan dibocorkan begitu untuk menjaga untuk melindungi saksi itu sendiri. Mas Zaid, Prof Maru, sayang sekali durasi kita sudah habis. Nanti kita berdiskusi dalam dialog selanjutnya ya. Terima kasih sekali lagi Mas Zaid, Prof Maru sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.